Kehidupan sejatinya perhentian sementara. Perjalanan singkat membuat kita harus selalu siap dengan apapun yang terjadi. Hidup maksa kita untuk selalu siap dengan segala kejutannya. Belakangan dunia entertain ramai memberitakan kehidupan sahabat Jas Alvin yang satu ini. Namun cinta yang besar terutama terhadap buah hatinya membuat ia siap menghadapi lika-liku hidup yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Saya akan undang sahabat Jas Alvin yang pertama, Jessica Iskandar di Jas Alvin. Jess. Hai, wah, makin seger, makin happy kelihatannya tuh sekarang. Welcome back, selamat datang kembali ya. Thank you. Nah, perbedaannya jelas loh Jessica waktu itu datang ke sini dengan Jessica yang sekarang. Ya waktu itu mungkin kurus. Nah, Ya, sekarang lebih apa ya? Lebih berisi, tapi lebih seger kalau saya bilang, nggak tahu. Lebih seger ya? Lebih enak mana? Karena rasanya mungkin masih sisa 7 kilo dari hamil kemarin. Sampai 35 kilo. Iya. Itu kayak enak di sana mungkin di udaranya. Mungkin kebanyakan makan karena kan mikirnya wah ini lagi hamil nggak boleh pantang-pantang makan. Jadi apapun yang aku mau aku makan gitu. Semua dimakan. Semua dimakan. Semuanya sendiri di sana. Sendiri. Gak ada orang nemenin. Ada keluarga kan kebetulan kakak ada di Amerika juga. Oh ini di SF ya? Di San Francisco. Oh jadi sama kakak Jessica di sana. Iya. Jadi selama proses kehamilan kemarin ada kakak dan ibu yang menemani. Ada kakak, ibu, ada kakak ipar juga, ada anaknya. Rame sih sebenarnya. Kan, kamu pernah bilang bahwa pernikahan dan kehamilan seperti membuat seorang Jessica Iskandar reborn. Born again gitu kan? Yes. Masa sih kenapa kita bilang gitu? Banyak hal yang merubah Jessica yang dulu, yang single, yang sibuk, yang punya banyak kegiatan yang dibuat-buat sendiri sebenarnya. Kegiatan yang dibuat-buat sendiri. Entah syuting ini, syuting itu, entah ketemu teman, entah jalan-jalan kemana. Kalau sekarang benar-benar berubah, benar-benar pinginnya pulang ke rumah, pinginnya ada di dekat anak. Dan sekarang pun kalau misalnya ngelihat anak kecil selalu sayang karena ngerasain hamil, ngerasain melahirkan, ngerasain jadi seorang ibu, perjuangannya ternyata bisa dibilang berat, merubah segalanya gitu. Jadi begitu lihat anak kecil aja, selalu aja sayang. Karena proses kehamilan ini sendiri kan juga tidak mudah ya. Di saat kamu mengandung, berita-berita yang tidak menyenangkan di tanah air pun mengganggu kamu kan automatically secara. That's why I should go. Just kenapa harus ke Amerika, ke luar negeri untuk meninggalkan tanah air dulu sementara waktu, for a while misalnya? Gitu. Karena alasannya pertama karena sedang hamil. Iya. Pertama, aku pengennya hamilnya itu lancar, nggak mengganggu. Karena kalau misalnya aku di Jakarta aku pasti stres. Apa yang paling mengganggu kamu dengan berita itu? Yang paling tidak menyenangkan apa sih sebetulnya? Apa ya? Karena banyak sekali kan pemberitaannya kan? Sebenarnya nggak tahu sih mas. Waktu itu aku mikirnya udah deh, mungkin ini saatnya istirahat sejenak dari rutinitas. Karena waktu itu kan aku syutingnya juga sehari bisa 4-5 kali syuting. Jadi daripada hamilnya juga kan waktu itu udah mulai berita di mana-mana, sering bercandain sama teman-teman, daripada nanti kepikiran, daripada nanti sedih-sedih doang, mendingan udah deh mungkin saatnya konsentrasi untuk cabang bayi dulu gitu. Sebetulnya memang kan banyak sekali pemberitaan yang simpang siur. Menikah 8 Januari 2014. Ya. Lalu ada di bulan Desember tahun 2013 juga. Ya. Sebetulnya memang terjadi atau apa? Karena kan banyak pihak bilang ini tidak terjadi. Ya. Ada tuntutan ini itu. Jadi apa sih sebetulnya lah ini? Benar terjadi nggak di pernikahannya? Orang belum tahu gitu loh. Itu terjadi. Terjadi. Itu terjadi. Ya kalau nggak ada L ya? Ya. Kalau nggak ada surat yang kita tanda tanganin berdua. Karena ya memang hal itu terjadi. Kita berdua pergi untuk menikah,
tanda tangan, untuk foto bahkan, untuk semuanya ya berdua, dilakukan berdua. Dan itu di Jakarta kalau nggak salah ya? Di Jakarta. Memang nggak ingin ada kemeriahan yang dilakukan dengan teman-teman ataupun dengan keluarga terdekat, Jess, untuk merayakan happy-nya kalian berdua misalnya waktu itu? Tentu hal itu ada, tapi balik lagi ke ada apa ya, kendala mungkin di balik itu yang sulit untuk hal itu terlaksana. Lalu pada saat kemudian kamu pergi ke San Francisco, pasangan kamu menemani di sana selama proses kehamilan itu sendiri? Enggak. Sampai sekarang masih ketemu nggak sebetulnya? Masih berhubungan nggak sebetulnya? Berhubungan sih, tapi ketemu enggak. Memang tidak mungkin lagi buat ketemu? Ya, kalau mungkin nggak mungkinnya, aku nggak bisa pastiin karena semuanya kan misteri, nggak ada yang tahu. Ya berharapnya sih semoga aja bisa ada satu titik terang di mana siapa sih yang nggak mau bahagia, siapa sih yang ketika besar nanti cita-cita ingin jadi janda, kan nggak ada, Mas. Apapun itu buat kebahagiaan anak aku, apapun itu akan aku perjuangkan karena apa ya, rasanya beda sih kalau jadi seorang ibu, pinginnya yang terbaik buat anak. Karena proses kamu melahirkan sendiri kan terbilang tidak mudah juga ya, 7 bulan, lalu kamu sendiri mengalami gangguan, ya? Ada dua gangguan yang kamu didiagnosa kan, kemudian proses kelahiran itu cukup makan waktu kan, induksi dan lain-lain sendiri. Nah ini kan akhirnya kamu terus ini kan akhir normal. Tadinya mau sesar apa gimana? Sejak awal tahu aku terserang penyakit kolestasis. Jadi kolestasis itu penyakit yang ada pada ibu-ibu hamil. Jadi sebenarnya setelah melahirkan penyakit itu hilang dengan sendirinya gitu. Setelah aku tahu kalau aku ada penyakit dan harus melahirkan, saat itu juga aku pikirnya can we do C-section kan, kalau di sana kan C-section itu sesar gitu. Can we do C-section? Terus kata dia nggak ada possibility untuk kesana gitu karena perlu ya. Mereka melihatnya aku masih sehat, masih kuat gitu dan babynya masih happy gitu. Jadi nggak, kata mereka akan terus coba untuk normal gitu. Aku sih di sana pasrah aja, apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Yang penting semuanya bisa lahir sehat, lancar. Waktu baby lahir, pertama kali yang kamu ingat siapa? Tuhan. Kayak apa ya? Like a dream come true, the best gift I ever have in this world gitu. Bisa jadi ibu, melahirkan, bisa punya anak dan melihat ini loh darah daging aku gitu. Jadi apa ya? Ya seperti ada nyanyian ribuan malaikat yang begitu dahsyat ketika keluar, terus aku peluk, terus dia ASI, itu rasanya luar biasa. Senang ya? Yeah. Are you happy now? Very happy. Kapan happy-nya itu? Momen yang mana yang paling happy? Sejak kehidupan kamu. Sejak anak itu keluar, semua masalah mau sebesar apapun jadi nggak ada. Karena sejak saat itu apa ya? Prioritas pertama adalah anak. Iya, kebahagiaan yang ditimbulkan setelah melahirkan tuh ternyata luar biasa. Dan aku yakin sebesar apapun masalah, kalau kita punya Tuhan, masalah itu jadi kecil karena Tuhan itu begitu besar. Gitu. Termasuk masa dan pasangan hidup ya. Oke, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jasa.